Jadi itulah sehingga kenapa perempuan ibu lebih dimuliakan. Nah, Ustadz sama ibu bersedekat itu berarti? Ya, saya alhamdulillah dari hasil saya YouTube itu alhamdulillah saya bikin masjid yang cantik buat ibu saya, buat bapak saya juga ada. Karena sorry maaf. Maaf. Ya, karena bagi saya tidak ada kemuliaan seorang anak yang tidak pandai memuliakan ibunya. Jadi kewajiban kita jangan sampai rekening orang tua kita kosong. Jangan sampai di rumah ibu kita masih mikirin sembako. Tidak ada kemuliaan bagi anak seperti itu. Biar dia punya gelar bertumpuk. Kalau dia tidak pandai memuliakan anaknya, nilainya 0 di hadapan Allah. Tapi saya percaya itu. Kalau itu saya percaya. Saya percaya itu bukan hanya masalah agama. Saya percaya itu bahwa ketika seorang anak sukses, punya kelebihan, punya apa, tapi orang tuanya mau bapak atau ibunya aja susah, tabungan nggak ada, tapi nggak dibantu atau bantu dikit dan sebagainya, nggak lama tuh suksesnya. Ya, kan ada juga orang biasa begini, mengatakan begini. Tapi bapak saya kan selingkuh, bapak saya tidak mengasuh saya. Apa bedanya dengan Ibrahim alaihissalam? Ibrahim itu bapaknya produsen nyembah berhala. Dia yang bikin patung untuk disembah. Tapi ketika Ibrahim mau komplain sama bapaknya, dilarang itu sama Allah. Jangan, kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu. Bagaimanapun itu bapakmu. Jadi tidak ada alasan buat kita anak untuk berbuat yang tidak baik kepada orang tua. Tidak ada. Saya setuju. Itu saya soal bapak kita ini berbuat dosa, urusan dia dengan Allah. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Urusan kita sebagai anak. Dan ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Jadi artinya apa? Kalau orang tuamu senang dan ridha kepadamu, maka pasti Allah ridha kepadamu. Suatu ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa lihat Allah di dunia, tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Sangat keliru kita kadangkala lebih hormat kepada istri daripada ibu. Apalagi kalau suaminya takut sama istrinya. Aduh, nggak masuk akal saya bang. Kalau ada suami takut sama istri, nggak masuk akal saya. Gimana ceritanya? Kita yang cari nafkah, kita yang nyicil rumah, tapi takut sama istri. Bagaimana ceritanya? Dia bilang, Ustaz, dia pecahkan piring. Piring bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Ya, gue suka nih begini. Tidak boleh kita. Artinya suami mengayomi istri, istri menyayangi suami, menghormati. Karena keberkahan juga buat kita suami adalah dari menyayangi istri. Nabi kalau suaminya nggak kerja gitu, males gitu gimana? Alhamdulillah ini yang sering ditanyakan ibu-ibu. Ustadz, saya yang cari nafkah. Kenapa gue jadi kayak ibu-ibu? Saya nggak kerja, suami saya nggak kerja. Saya bilang alhamdulillah, ibu dapat pahala ganda. Apa pahalanya Ustadz? Misal ya andai saja amal berumah tangga itu dikalkulasi, ada kalkulasinya ya. Oke. Pahala istri 5, pahala suami 5. Tapi karena suami tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, diambil alih oleh istri, maka istri yang dapat pahala 10. Suami tidak dapat apa-apa. Kan? Ya benar. Ya. Tapi kan pasti si istrinya mulai akan bukan menghina, mulai akan melemahkan posisi suami. Nggak penting lo begini. Ya betul. Itulah keberhasilan setan menggoda istri. Lawan suamimu. Maka kalau mau tidak senang dengan suami, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya. Habis? Tapi apa? Cerai. Sudah kita minta pisah. Dan itu dalam agama ada. Ada. Tapi dikatakan pisahlah secara baik-baik, bukan saling menghina di medsos. Ya kan, banyak kan yang begitu. Waktu pacaran di medsos, Masya Allah, bahagianya kelihatan. Baru setahun menikah, saling menghina lagi di medsos. Kata Allah, boleh, saya izinkan kau bercerai, saya izinkan. Kan tujuan pernikahan itu menemukan kedamaian jiwa. Tapi jika tidak ada kedamaian jiwa, pisah kamu. Benar. Daripada kau 70 tahun bersama tapi bertengkar terus kerjamu. Nggak ada gunanya. Bertengkar, hamil lagi. Bener lagi.
Banyak loh orang kayak begitu. Ribut, hamil. Jadi mending Tetap ribut, bisa hamil. Jadi kata Allah, mending kau pisah, tapi Iya. pisah secara baik-baik. Bisa secara baik-baik. Jangan saling menghina. Iya, benar-benar. Ya, Iya. jadi Allah memberikan jalan keluar. Jangan saling menghina, jangan saling mempermalukan. Kalau memang nggak cocok dan sebagainya, udah pisah aja. Pisah. Jangan mengecilkan. Jangan Ya. ya, karena tidak diajarkan oleh agama. Ribut di medsos. Saya tuh bingung deh sama orang-orang curhat di medsos gitu ya. Orang-orang curhat di medsos, saya pikir teman-temannya peduli apa enggak? Ya Maksudnya. betul, saya biasa istilahkan, ada masalahmu jangan berdoa di medsos. Itu dia. Ya Allah, lindungilah suamiku. Iya. Pret, mana suamimu? Memang Tuhan baca medsosmu. Iya, saya suka ngomong gitu, Ustaz. Sejak kapan Tuhan mainan medsos? Iya, mending kamu berdoa di hadapan Allah. Benar. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya, Bang? Iya benar. Mana ada manusia? Contoh, istri cantik. Abang kira bukan masalah? Masalah. Mau dilihatin. Cantik, enggak digoda orang. Iya, dilihatin orang Ya. cowok, Kalau benar. begitu bagus, kalau istri jelek. Dilihatin juga sih. Istri jelek dihina orang. Iya, benar. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Iya, benar. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Jadi tidak Jahat ada. banget. Kurang apa mulianya Rasulullah? Iya. Kurang apa mulianya? Kurang apa ibadahnya Rasulullah? Beliau kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya. Beliau tidak pernah berbicara kasar. Beliau tidak pernah merugikan orang. Apa beliau tidak punya masalah? Punya pasti. Oh banyak. Masih dalam rahim sudah masalah, wafat bapaknya kan? Iya benar. Lahir lagi, baru beberapa hari bersama ibunya, diambil ibu susunya, 4 tahun sama ibu susunya. Kembali ke ibunya, baru 2 tahun, usia 6 bulan, 6 tahun, wafat lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Itu Nabi. Punya anak, 7 anak Nabi, 6 semuanya wafat usia muda. Iya. Itu Nabi ya. Itu Nabi, apalagi kita. Apalagi kita, iya. Apa bedanya? Nabi ketika ada masalahnya, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Iya. Ya kan? Allah yang janji. Nah, sayangnya kita bertumpuk masalah, kita datang ke manusia. Apa salah? Tidak. Tapi pasti tidak selesai masalahmu. Iya, nggak peduli orang lain juga. Ya. Orang lain tuh tahu masalah kita malah nyukurin kadang-kadang. Ya. Seneng, akhirnya ada orang juga yang punya masalah gitu kan. Dia bilang, masa dia cerita Ustaz? Itu kan sepupu saya. Iya. Siapa itu Abu Sofyan? Masih sepupu Nabi yang menghalangi Nabi dakwah. Masa sih itu kan saudara saya Ustaz? Betul saudaramu. Tapi siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Itu paman saya Ustaz. Ya benar pamanmu. Tapi siapa Abu Lahab? Iya. Pamannya Nabi. Itu pesan moral dari Al-Quran. Jangan kau cerita kejelekanmu ke orang lain. Lebih cerita kepada Allah. Mau ketemu pejabat kan ribet. Ada protokolernya, ada ajudannya, perlu waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Belum tentu dia bantu. Iya. Tapi ketemu Allah 24 jam. 24 jam. Terbuka untuk siapa saja. Mungkin itu orang-orang karena nggak bisa makanya lewat medsos, siapa tahu kebaca gitu. Ada juga yang cari popularitas dan solusi di medsos. Ada.